Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai rekan-rekan mahasiswa, apa kabar? Semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk MK hari ini kita ketemu lagi di MK Pengantar Ilmu Pendidikan. Untuk pertemuan hari ini kita tentang sistem pendidikan. Nah, langsung saja ya, tidak panjang lebar dari Bapak sebagai pembuka. Sebelum kita ke materi, kita harus eh, mengenal ya visi, kemudian visi Universitas Data Samasiro. Kemudian ada visi fakultas dan ada juga visi dari program studi ya, khususnya program studi pendidikan matematika. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini ya yang bisa mungkin dilihat oleh rekan-rekan mahasiswa, sistem pendidikan ya. Apa itu sistem pendidikan? Di sini dijelaskan bahwa sistem pendidikan adalah keseluruhan komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi seluruh ada komponen atau seluruh komponen yang saling ada kaitan ya dan interaksi. Tujuannya satu ya untuk mencapai tujuan pendidikan. Di mana komponen-komponen ini meliputi seperti peserta didik, kemudian ada pendidik, ada kurikulum, ada metode pembelajaran, ada sarana prasarana ya, dan sarana prasarana. Jadi beberapa komponen yang disebutkan tadi ada kaitan atau saling ada saling terkait ya atau saling eh, menghubungkan ya, eh, bahwa peserta didik harus ada pendidik ya di dalamnya, kemudian ada juga yang mengaturnya kurikulum, kemudian proses pembelajarannya menggunakan metode pembelajaran, dan dukungannya atau daya dukungnya itu harus ada sarana dan prasarana yang mendukung. Sistem ini bekerja secara terpadu dan terintegrasi untuk menghasilkan manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Mungkin untuk bagannya mungkin bisa dilihat oleh rekan-rekan mahasiswa, dasar pendidikan, kemudian saling kaitan dengan tujuan pendidikan. Tujuannya apa? Ya, dari dasar pendidikan, tujuan pendidikan ada yang namanya yang dihasilkan itu adalah tujuannya ke peserta didik. Tadi itu ya, agar menghasilkan manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Di mana peserta didik ini dalam perjalanannya itu ada yang namanya satu proses pendidikan. Ya, dalam proses pendidikan ini ada beberapa hubungan ya. Di sini bisa dilihat oleh rekan-rekan mahasiswa, ada pendidik dan non-pendidik. Ya, kalau di sekolah itu kalau pendidik kan sering sebutnya dengan guru, kalau non-pendidik ini eh, bisa yang lainnya ya, yang saling berhubungan. Eh, Kemudian ada juga politik. Tidak tidak lepas ya dunia dunia pendidikan tidak akan lepas dari dunia politik, dan ada tentu ada anggaran, kurikulum, dan sebagainya. Bisa dilihat apa yang dihasilkan, apa tujuan yang ingin dihasilkan. Ini ada yang namanya lulusan, ada yang tadi kalau tidak lulus berarti dia gugur di jalan atau putus sekolah, tidak melanjutkan ya, banyak faktornya dan yang lain-lainnya. Nah, eh ini ya, di dalam proses pendidikan itu tadi ya, sepintas sudah disinggung ada peserta didik, pendidik, kurikulum, dan metode pembelajaran, dan entah itu adalah sarana dan prasarana.
Nah, di sini eh, peserta didik. Jauh sebelum kalian menjadi mahasiswa, kalian pernah mengalami posisi jadi peserta didik. Apa sih peserta didik itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa peserta didik itu adalah anggota masyarakat ya, tetap ya, dalam hal masyarakat, anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri. Melalui apa? Melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jenis pendidikan tertentu itu, kalau pendidikan formal ya, di sekolah dari tingkatan terendah itu dari SD, ada SMP, ya, SMK, sampai dengan perguruan tinggi. Eh, Kalau untuk peserta didik sampai SMK ya, kalau perguruan tinggi itu jadi beda lagi, bukan peserta didik tapi mahasiswa. Nah, di mana peserta didik ini eh, di ini adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun secara psikologis yang membutuhkan bimbingan dalam membentuk kepribadian dan meraih tujuan pendidikan. Nah, ini ya. Jadi peserta didik ini tadi itu dalam tahap proses tumbuh dan berkembang secara fisik ya, secara fisik maupun psikologis. Di mana tumbuhnya ini membutuhkan yang namanya bimbingan untuk membentuk kepribadian dan meraih tujuan pendidikan. Pengembangan diri ini untuk peserta didik ini adalah individu yang aktif, berusaha untuk mengembangkan potensi yang dimiliki melalui kegiatan pembelajaran. Itu ya, di tujuan pendidikan. Nah, ini ada proses pembelajaran, proses belajar. Proses belajar ini adalah di mana si peserta didik ya atau siswa mengikuti proses pembelajaran di berbagai jalur pendidikan. Jadi untuk pendidikan itu terbagi ke dalam dua ya, ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, di mana pendidikan formal itu meliputi dari SD, SMP, SMA, SMK ya, atau bahkan universitas ya, perguruan tinggi lah. Itu itu namanya pendidikan secara formal. Kalau non formal itu di luar yang tadi disebutkan. Eh, Ya, non formal yang tadi itu ya, yang tidak ada kaitan dengan tadi yang Mbak sebutkan. Atau lembaganya yang non resmi ya atau tidak resmi. Tuh. Ini berkaitan biasanya dengan masyarakat. Nah, kemudian ada lagi komponen penting ya, di mana peserta didik ini komponen kunci dalam sistem pendidikan. Tanpa mereka, proses pembelajaran tidak akan terjadi, karena mereka lah yang membutuhkan pelajaran. Ini potensi dan pertumbuhan ya. Dan ini eh, peserta didik dipandang sebagai manusia yang memiliki potensi dan sedang dalam tahap pertumbuhan perkembangan ya, baik secara fisik, mental, dan psikologis. Ini di mana pertumbuhan ini memerlukan bimbingan dari guru atau pendidik. Yuk, ya, pendidik ya. Nah, yang masuk ke dalam pendidik ini adalah orang yang mendidik. Kalau kita biasa sering kita kenal itu guru ya. Guru itu adalah sebagai pendidik. Tapi dalam hal ini, jadi bukan hanya guru saja yang dikategorikan sebagai pendidik. Kalau di tingkatan formal ya, tingkatan sekolah itu mungkin guru. Tapi kalau di tingkatan perguruan tinggi ya, mungkin yang sekarang kalian alami ini adalah ketika proses pembelajaran dikasih itu adalah dosen ya, kalau perguruan tinggi. Ada lagi konselor, instruktur, atau sebutan lain yang berperan dalam proses pendidikan dan bertanggung jawab untuk menanamkan pengetahuan serta membentuk karakter, moral, dan akhlak peserta didik.
mana pendidik tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi juga harus membimbing, memberikan teladan, dan mendorong peserta didik untuk mencapai potensi terbaiknya. Nah, tentu tugas pendidik ini luar biasa ya, luar biasa. Jadi bukan hanya menyampaikan materi, bukan hanya mentransfer ilmu. Sebagai pendidik itu kita calon ya, calon sebagai pendidik kalian ini harus bisa membimbing, ya, membimbing siswa, kemudian memberikan teladan ya buat siswa, memberikan contoh yang baik ya, dan mendorong peserta didik untuk mencapai potensi terbaiknya. Karena setiap anak itu mempunyai ya potensi yang perlu dikembangkan. Tuh. Kita sebagai pendidik harus bisa melihat itu. Nah, ini adalah peran dan tanggung jawab pendidik. Mana tanggung jawab pertama itu tadi sudah disinggung ya, bahwa sebagai guru itu harus ya mentransfer ilmu ya, mentransfer ilmu pengetahuan. Ya, dan di sini mentransfer ilmu itu bisa menyampaikan materi ya pada pelajaran sesuai dengan bidangnya. Kalau kita bidangnya bidang apa ya? Kalau eh, karena kita prodi pendidikan matematika, nanti suatu saat kalian nanti bidangnya itu adalah di matematika, pelajaran matematika ya. Kemudian membentuk karakter. Mana karakter ini kita harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti apa sikap, ya, etika dan moral pada peserta didik. Dia membimbing, ya, membimbing dan mengarahkan itu dalam bentuk apa nih? Apa yang harus dibimbing, ya? Eh, Kenapa perlu, ya, atau penting, ya, kita untuk membimbing siswa. Nah, agar di sini agar berperilaku ke arah hal yang positif dan dapat menghadapi masalah dalam hidup. Kemudian memberikan teladan, guru harus memberikan teladan seperti memberikan contoh perilaku yang baik sebagai bahan teladan bagi peserta didik. Dan terakhir, mendorong dan memotivasi. Ini ya, mendorong dan memotivasi ini dalam artian harus menginspirasi peserta didik agar terus belajar dan mencapai potensi maksimal mereka. Jadi harus memotivasi siswanya agar mau belajar, agar mau berusaha ya ketika dikasih tugas, digali potensinya secara maksimal. Nah, eh, di dunia pendidikan ya, ini tidak lepas namanya kurikulum. Jadi, kurikulum di sini dijelaskan bahwa seperangkat rencana dan pengaturan yang memuat tujuan, isi, kemudian bahan pelajaran dan cara pelaksanaannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tentu untuk tujuan apa? Untuk mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, kurikulum juga dapat diartikan sebagai rencana atau program pendidikan yang menjadi acuan bagi guru dalam mengajar dan berisi pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, ya, jadi ini tidak lepas dari kurikulum yang diajarkan. Ya, dan, dan kurikulum ini selalu pembaharuan, selalu berubah. Ya, selalu ada yang namanya di-upgrade sesuai atau mengikuti sesuai perkembangan zaman. Nah, di mana kurikulum ini berasal dari kata kurikulum, ya, atau bahasa Latin yang artinya berlari atau jalur. Secara harfiah, istilah ini merujuk pada lintasan atau jarak yang harus ditempuh oleh seorang ya. Kemudian diadopsi dari konsep pendidikan untuk merujuk pada lintasan atau rangkaian studi yang harus dilalui oleh siswa. Nah, ini adalah fungsi kurikulum. Kurikulum mempunyai fungsi menjadi pedoman bagi guru dan dalam melaksanakan kegiatan belajar
kegiatan belajar mengajar di sekolah agar terarah dan terukur. Jadi jelas ya, kurikulum ini mengatur ya, mengatur lembaga, mengatur pendidikan formal, agar apa? Agar kegiatan belajar ini mengacu ya ke ke ranah ini ya, biar agar terarah dan terstruktur atau terukur. Jadi biar tidak kemana-mana, jadi biar jelas tujuannya mau kemana nih ya kurikulum itu. Makanya diatur oleh kurikulum. Kemudian menjadi acuan bagi orang tua untuk mengetahui materi yang akan dipelajari anak mereka. Dan membimbing, terakhir ini membimbing siswa untuk menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan kreatif, dan siap terjun ke masyarakat. Nah, komponen utama dari kurikulum ya tentu ada yang dihasilkan. Apa yang dihasilkan ya? Yang dihasilkan itu adalah nanti berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran ini adalah hasil yang diharapkan dari proses belajar mengajar, isi atau materi pelajaran, materi yang akan diajarkan. Kemudian ada lagi juga metode atau cara pengajaran, di mana ini cara atau strategi yang digunakan untuk menyampaikan suatu materi. Dan terakhir ini adalah evaluasi cara mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi komponen utama dari kurikulum itu ada berapa nih? Ada empat ya. Ada tujuan pembelajaran, ada isi atau materi pelajaran yang akan disampaikan atau yang diajarkan, kemudian ada metode metode atau cara pengajar guru, kemudian ada lagi evaluasi ya. Evaluasi. Evaluasi ini untuk mengukur apakah proses pembelajaran itu tercapai atau tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak. Ya. Nah, metode pembelajaran di sini ya, kita harus mengetahui ya, metode pembelajaran ini cara ya atau strategi yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa agar tujuan pembelajaran tercapai. Nah, di mana metode pembelajaran ini adalah merupakan langkah operasional atau langkah strategi pembelajaran yang lebih besar, yang melibatkan berbagai teknik atau pendekatan untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan menarik. Nah, untuk pengertian umum dari metode pembelajaran itu adalah cara guru mengajar dan berhubungan dengan siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya untuk membentuk atau menempatkan ini ya memantapkan materi ya materi atau suatu materi. Kemudian fungsinya membantu siswa mencapai kompetensi dasar dan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang telah dirancang. Oh, ya, contohnya di sini beberapa metode yang digunakan antara lain metode ceramah, ya kemudian ada juga diskusi, demonstrasi, studi kasus, dan permainan peran atau game. Nah, ini tergantung situasi dan kondisi. Dan tidak semuanya mungkin bisa dipakai. Mungkin ada beberapa ya bisa dipakai diskusi ya atau mungkin studi kasus tergantung materi yang akan disampaikan. Tuh. Nah, sarana pembelajaran. Nah, untuk sarana juga ini eh, ini sangat penting ya. Di mana sarana yang baik itu adalah kombinasi antara sarana atau alat dan prasarana fasilitas pendukung yang lengkap, relevan, dan terawat. Ini mencakup ruang kelas yang nyaman, kemudian ada laboratorium yang lengkap, perpustakaan yang memadai, serta peralatan seperti papan tulis, ya, alat peraga, teknologi, seperti fokus komputer, dan yang lainnya untuk menunjang atau mendukung proses belajar mengajar. Ya, jadi sarana prasarana juga sangat penting ya. Kalau sarana prasarananya tidak memadai atau tidak mendukung, ya, nanti proses pembelajarannya pun tidak akan
maksimal. Yang dilihat aja. eh Mungkin ini proses dan tujuan ya. Proses dan tujuan apa nih maksudnya? Nah, ini adalah proses sistem pendidikan ya. Di mana proses sistem pendidikan ini di sini dipandang sebagai suatu proses eh, yang terdiri dari input ya, terdiri dari input. Inputnya apa nih? Inputnya di sini adalah peserta didik, kemudian ada proses, prosesnya ini adalah proses pembelajaran dan apa yang dihasilkan nanti tujuan akhirnya adalah lulusan. Tujuannya ini adalah tujuannya untuk apa? Proses pembelajaran ini untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Kemudian ada lagi ini menyiapkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global tujuan akhirnya ya. Dan yang terakhirnya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan masyarakat yang beradab. Apa jadinya? Ya, apa jadinya kita sebagai manusia ya tidak memiliki ilmu atau kita tidak mempunyai pendidikan ya. Tuh. Tentu pendidikan ini tujuannya itu luar biasa ya. Untuk tujuannya di sini tujuan akhirnya itu adalah mencerdaskan ya, mencerdaskan kehidupan bangsa atau mencerdaskan kehidupan ya umat dan menciptakan masyarakat yang beradab. Nah, ini adalah hubungan sistem pendidikan di mana hubungan sistem pendidikan ini sangat erat dengan sistem lain. Sistem pendidikan tidak akan lepas dari yang namanya ekonomi, sosial, politik. Ini saling berpengaruh atau mempengaruhi dan saling berinteraksi. Ya, banyak ya, di mana sistem sosial ini pembentukan karakter, kontrol positif ya dan dipengaruhi oleh lingkungan. Dan mungkin di samping bisa kalian dilihat ya. Oke, itu aja ya. Yang terakhir sudah beres. Itu aja dari Bapak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bapak cukupkan untuk perkuliahan MK Pengantar Ilmu Pendidikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.